Lalu keluarlah perkataan dari Nabi Isa. Perkataan yang sejatinya ini sudah ribuan tahun, tapi nyampe kepada kita tahun 2023. Disampaikan oleh para ulama-ulama salaf. Apa perkataannya? Kenapa? Karena orang yang memiliki surga itu tidak terlalu butuh dunia, yang mereka butuhkan rezeki. Karena dunia itu mempermainkan kita, Ibu. Mari kita belajar dari kisahnya Nabi Isa, ketika Nabi Isa itu memberikan tamsil, memberikan perumpamaan tentang dunia. Nabi Isa itu pernah jalan sama seorang yang menemani beliau di dalam perjalanan, membawa roti. Orang itu membawa roti, Nabi Isa membawa roti. Ketika istirahat, Nabi Isa meletakkan rotinya, lalu beliau membuang hajatnya. Lalu ketika balik, rotinya nggak ada, ternyata dicuri sama teman seperjalanan. Cuma Nabi Isa itu nggak mau nuduh. Nabi Isa tanya, siapa yang ngambil roti saya? Oh, saya nggak ngerti. Nabi Isa, ya sudah. Itulah para nabi, Bu. Kalau kita mungkin sudah ngotot, lu terus siapa lagi kalau bukan kamu? Mungkin kita gitu. Nabi Isa, ya sudah. Jalan, di tengah perjalanan Nabi Isa nanya lagi, siapa yang ngambil rotiku? Temannya mengatakan, saya nggak ngerti. Ya sudah, jalan lagi. Sampai satu waktu Nabi Isa menggunakan mukjizatnya, beliau menggenggam satu buah, lalu berubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa berkata, siapa yang bisa memberikan jawaban kepada diriku, siapa yang mengambil rotiku, aku kasih emas. Maka teman seperjalanan itu ketika mendapatkan janji emas, iming-iming emas, langsung berkata, ya saya tahu, saya yang mengambilnya. Ini kisah nyata, sudah ribuan tahun sampai kepada kita untuk memberi hikmah. Akhirnya Nabi Isa, nih aku berikan kepadamu emas, tapi sudah pisah ya, perjanjian kita dalam safar karena kamu sudah berkhianat. Sudah senang dia dapat emas. Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Orang itu ketika dapat emas itu senangnya luar biasa. Di tengah hutan sendirian, ada 3 orang yang asalnya melewati hutan yang sama, melihat kemilau di tengah hutan itu ada emas. Lalu mereka akhirnya berkata, 3 orang itu, kita bunuh saja orang itu supaya kita mendapatkan emasnya. 3 orang ini sepakat, ya sudah, dibunuh orang tersebut, tinggal 3 orang. Emas itu sudah meminta tumbal 1 orang. 3 orang ini senang. Lalu ketika mereka akan membawa emas karena jumlahnya berat, mereka berkata, kan kita lapar, belum makan. Gimana kalau ada di antara kita yang membeli makanan, kita kenyangkan dulu, baru kita membawa emas ini supaya kita tidak kelelahan. Oke. 2 orang membeli emas, yang 1 menjaga. Akhirnya 2 orang itu membeli makanan. 2 orang ini setelah membeli makanan, ketika sebelum membeli makanan mereka berkata, mereka bertaamur, mereka berkonspirasi, ini kalau emas ini dibagi 3 terlalu banyak, bagi 2 aja, kita aja. Nah terus gimana teman kita yang menjaga emas? Kita racuni makanannya, ya, supaya ketika dia mati kita tinggal bagi 2. Ternyata pikiran dia tentang itu sama dengan pikiran teman dia yang menjaga emas. Kalau emas ini saya jaga 3, tentunya terlalu sedikit bagian saya akan bunuh 2 orang itu. Dia rencanakan nanti kalau sudah duduk di sini, dipasang perangkapnya, ngarah senjata itu kepada 2 orang tersebut. Datang 3 orang yang mereka sepakat untuk mengalirkan darah hanya gara-gara emas. Itulah jahatnya uang. 2 orang datang, kasihlah makanan kepada yang 1 yang menjaga, yang sudah disusupi dengan racun. 2 makan, yang disusui racun juga makan. Baru duduk, 2 orang ini kena perangkap senjata, meninggal dunia. Baru seneng 2 temannya meninggal dunia, tercekik dia lehernya dan meninggal dunia. Berapa tumbalnya? 4. Nabi Isa muter sampai perjalanan, balik lagi beliau mendapati emas itu bersama dengan 4 mayat. Lalu keluarlah perkataan dari Nabi Isa, perkataan yang sejatinya ini sudah ribuan tahun, tapi nyampe kepada kita tahun 2023. Disampaikan oleh para ulama-ulama salaf. Apa perkataannya? Hakada taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah dunia memperlakukan keluarganya. Makanya itulah yang menjadikan kita faham, Bu. Kalau ibu mendoakan anak, doakan rezeki, jangan dunianya.
mintalah rezeki. Kalau ibu melepaskan suaminya, mintalah rezeki. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya penduduk surga ketika berjalan di antara riuh rendahnya dunia, para penduduk surga itu mereka, dunia itu datang sama mereka, tapi mereka itu tidak menginginkan dunia itu, karena waspadanya mereka terhadap dunia. Yang mereka inginkan itu adalah rezeki.